Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya sahru Ramadan. Sahabat Bawaslu semua dimanapun Anda berada, marilah kita lanjutkan kajian kita terkait demokrasi yang ada dalam Al-Quran. Pada pertemuan terdahulu kami sudah bahas terkait prinsip-prinsip demokrasi yang ada di dalam Al-Quran. Saya kira yang pertama sudah dibahas terkait prinsip yang pertama yaitu Asyura, yang kedua adalah Al-Adalah. Sekarang kita masuk pada prinsip demokrasi yang ketiga adalah Al-Musawwah. Apa itu Al-Musawwah? Al-Musawwah artinya adalah kesejajaran, atau yang bahasa sekarang mungkin lebih dikenal dengan egaliter, sifat egaliter, yang artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat melaksanakan atau tidak dapat memaksakan kehendaknya. Dan begitupun penguasa tidak bisa memaksakan kehendak terhadap rakyat dalam berlaku otoriter dan mengeksploitasi rakyatnya. Karena kesejajaran ini atau egaliter ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyatnya. Dalam perspektif Islam, bahwa pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan untuk menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat bersama. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar di hadapan rakyat, demikian juga di hadapan Tuhannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat-ayat terdahulu yang sudah kami sampaikan, yaitu bahwa inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa dan seterusnya. Itu dijelaskan dalam surat tersebut adalah adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Begitu juga dalam hadis sunnah Rasul cukup banyak, antara lain tercakup di dalam haji wada dan sabda Nabi kepada keluarga Bani Hasyim. Dalam hal ini Nabi pernah berpesan kepada keluarga Bani Hasyim dalam sabdanya, wahai Bani Hasyim, jangan sampai orang lain datang kepadaku membawa prestasi amal, sementara kalian datang hanya membawa pertalian nasab. Kemuliaan kamu di sisi Allah adalah ditentukan oleh kualitas takwa. Di sini dalam hadis tersebut dijelaskan terkait kesejajaran dan keadilan juga dalam seorang pemimpin. Tidak boleh melakukan yang namanya nepotisme dalam hadis tersebut. Terus selanjutnya yang ketiga, prinsip demokrasi dalam Al-Quran adalah Al-Amanah. Al-Amanah artinya sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seorang kepada orang lain. Oleh sebab itu, kepercayaan atau amanah harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin ataupun pemerintah yang diberikan kepada oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Sebagaimana dalam pertemuan terdahulu kami jelaskan bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berbuat, menyampaikan amanah kepada yang berhak, pada ahlinya atau yang berhak menerimanya. Apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Ini bagaimana sikap amanah yang merupakan prinsip-prinsip demokrasi di dalam Islam. Karena perlu diketahui bahwa dalam sebuah teori bahwa setiap manusia itu di dalam dirinya terdapat ada yang namanya akal, hati, indera, dan rasa. Pertama mungkin hati rumah bagi kesucian manusia itu. Akal adalah rumah bagi kebaikan setiap manusia. Sedang indera adalah rumah dari kebenaran. Sedang rasa merupakan rumah keindahan dan kebahagiaan.
Sementara hati itu adalah melembangkan kepada kesucian, yaitu dengan agama. Sementara akal manusia untuk melembagakan kebaikan adalah dengan filsafat, dengan akal itu. Sementara indera seperti sains atau ilmu pengetahuan untuk melembagakan kepada kebenaran. Sedangkan rasa tadi, yang rumah keindahan dan kebahagiaan itu adalah merupakan seni yang melembagakan kepada keindahan dan kebahagiaan. Maka di sini sudah jelas di dalam diri manusia sebenarnya sudah ada untuk mengontrol dari diri sendiri untuk bisa melakukan amanah dalam bagian dari prinsip demokrasi yang ada di dalam Al-Quran. Makanya pemerintah adalah amanah, maka jabatan tersebut juga bisa diminta, dan orang yang menerima jabatan seharusnya merasa prihatin, bukan malah bersyukur atas jabatan tersebut. Inilah etika dalam Islam ketika seseorang mempunyai jabatan yang merupakan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit untuk pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya terkait dengan prinsip-prinsip demokrasi yang ada di dalam Al-Quran. Dari berapa prinsip, 6 prinsip itu saya kira sudah 4 kami jelaskan. Mungkin untuk yang terakhir nanti pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.